gunung itu bikin rindu dan candu. Pagi ini kami sudah berada di Terminal Mendolo, Wonosobo. Rencananya sekarang kami mau mendaki Gunung Sejuta Umat. Yap, betul sekali. Kami akan mendaki Gunung Prau. Dan sekarang kami sedang bersiap-siap untuk menuju base campnya menggunakan mobil yang sudah kami charter. Kana, mau kemana? Pendakian kali ini merupakan pendakian kedua bagi Kana, dan kali ini kita beranggotakan 4 orang aja. Jadi sekarang kita ditemenin sama Om Akidin juga yang kemarin nemenin ke Ciremai. Dalam pendakian kali ini kita akan ke Gunung Prau via Patak Banteng. Nah, katanya base camp Patak Banteng ini adalah base camp tertua kalau kita mau ke Gunung Prau. Estimasi perjalanan dari Terminal Mendolo menuju base camp Patak Banteng itu menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 1 jam, tergantung keadaan lalu lintas sekitar. Nah, ini kita sudah mulai memasuki daerah perkebunan warga, jadi kanan kirinya itu asri banget. Nah, depannya ini seharusnya berjajar Gunung Sumbing dan Sindoro, tapi karena sedang berkabut jadi tidak terlihat. Selama di perjalanan menuju base camp Patak Banteng, kita akan dimanjakan oleh views kawasan Dieng yang cantik dan asri banget. Nah, ini karena sedikit berkabut, jadi agak tidak terlalu kelihatan jajaran bukitnya. Oh iya, selama perjalanan kita juga ditemani dengan musik dangdut koplo yang membuat suasana jadi makin hangat dan chill. Makin naik ke atas, kabutnya ini makin tebel. Sebenarnya ini masih jam 7 pagi, tapi karena memang kabutnya turun, jadi jarak pandang pun terbatas. Sebetulnya di sebelah kanan sana kita bisa melihat perkebunan warga atau terasering yang memang bersengkedan dan mirip dengan kue lapis. Dan ini kita sudah mulai memasuki kawasan Dieng Platau, dan di depan sana ada gapura atau ikon dari kawasan Dieng itu sendiri. Di sini tuh hawanya bener-bener sejuk banget dan mulai kerasa dingin di kulit. Nah, untuk base camp Patak Bantengnya sendiri itu nggak jauh dari kawasan Dieng ini. Dan ini kita udah sampai di base camp Patak Banteng. Cuman di sini kita mau transit dulu di base campnya Mbok Ndut. Nah, ini kita lagi turunin barang dulu, turunin carrier juga. Dan aku cuman bagian videoin dan jagain Kana. Jadi di warung yang Bondut ini kita bisa transit untuk istirahat sebentar sebelum mau naik ke perahu ataupun sesudah turun dari perahu. Di sini kita juga bisa untuk mengecas handphone. Kana mau kemana? Mau kemana, J? Setelah istirahat sebentar, selanjutnya kita ngurusin simaksi. Jadi untuk ke perahu ini simaksinya 25.000. Oh ya, untuk kalian yang mau ke perahu jangan lupa untuk bawa surat kesehatan ya. Karena itu jadi salah satu syarat kalau kalian mau mendaki ke Gunung Prau. Berat om ya. Setelah selesai mengurusi maksi dan selesai berkemas, kami pun berlanjut untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendaki. Semoga kami diberi kesehatan dan juga kelancaran ketika mendaki dan sampai turun lagi. Ayo Kana jalan, let's go. Dan untuk memulai pendakian, Kana sangatlah bersemangat dan dia tidak mau kami gendong. Dia meminta berjalan sendiri dan bahkan berlarian ke sana kemari. Dari warung Bondut menuju base camp Patak Banteng itu sangatlah dekat, dan kita harus melewati pemukiman warga terlebih dahulu. Nah, ini adalah gapura base camp pendakian Gunung Prau via Patak Banteng.
Dan karena kita mendaki di saat weekend, jadi ini tuh rame banget. Dan pastikan kalian kalau mendaki jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan di base camp Patak Banteng ini juga sudah disediakan wastafel untuk kita mencuci tangan sebelum mendaki. Untuk trek awal pendakian ke Gunung Prau itu berupa anak tangga berwarna-warni, dan ini kita juga melewati pemukiman warga. Sebenarnya menaiki anak tangga kayak gini tuh lumayan bikin pegel, dan ini untuk trek awal sih lumayan bikin ngos-ngosan. Ayo Kana, semangat. Yuhu. Hebat anak ibu ya. Hai. Hai Kana. Baru awal pendakian, tapi view yang disuguhkan itu memang sudah sangatlah indah. Emang top banget deh perahu tuh. Jadi ini trek awal nih pas kita jalan. Jadi treknya itu tangga naik gini di pemukiman warga. Tapi view-nya cantik banget. Di pendakian perahu ini jujur aku banyak berhenti hanya untuk menikmati view yang disuguhkan. Setelah melewati anak tangga yang berwarna-warni, trek selanjutnya itu berupa batuan yang disusun dan ditata rapi. Dan kemarin ketika kita mendaki, bunga daisinya itu lagi pada bermekaran, jadi cantik banget berwarna-warni. Dari base camp Patak Banteng menuju puncak Gunung Prau itu estimasinya sekitar 3 jam kurang lebih. Dan oh ya, untuk kalian yang mau menghemat waktu, jadi dari base camp ke pos 1 itu tersedia ojek. Dan ini kita udah sampai di pos 1 atau Sikut Dewo. Nah, seharusnya di pos 1 ini ada petugas yang menjaga untuk memeriksa simaksi dan juga carrier yang kita bawa, tapi sekarang lagi nggak ada. Lagi di mana ini? Kana. Nyapu dulu ya. Dari pos 1 menuju pos 2 kita masih melewati ladang warga. Jadi di sini kita masih bisa melihat petani yang sedang berkebun. Kemudian untuk treknya sendiri itu berupa tanah dan diberi kayu seperti ini. Jadi ini bagus banget sih kalau hujan itu nggak licin. Oh ya, di sepanjang jalur pos 1 menuju pos 2 itu terdapat banyak sekali warung. Jadi untuk kalian yang kekurangan logistik, kalian bisa belanja dulu di warung-warung ini. Hai. Kana mau kemana? Naik gunung. Suka nggak? Capek nggak? Capek, tapi suka nggak? Suka. Karena happy? Happy. Nah, bye-bye dulu. Dan lagi-lagi kami berhenti di trek hanya untuk menikmati views yang disuguhkan karena memang indah banget. Nah, ini kita udah sampai di pos 2 dan katanya seharusnya di sana itu ada gapura pos 2, cuman kayaknya patah kena badai. Mama kah? Karena mama apa? Kok gitu bukannya? Jalan dong. Jalan nggak? Setelah beristirahat sebentar, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan vegetasinya ini mulai pohon cemara gitu. Jadi kita sudah melewati ladang warga. Nah, di sini itu akarnya lumayan bikin pegel karena katanya ini adalah akar cinta, ikon di Gunung Prau yang terkenal itu.
Meskipun Gunung Perahu ini merupakan gunung yang katanya landai, tapi menurut aku ini lumayan bikin pegel dan bikin lutut bergetar. Jadi buat kalian yang pemula, yuk cobain dulu ke Gunung Perahu. Katanya belum ke gunung loh, atau belum mendaki gunung kalau belum ke Gunung Perahu. Bener gak sih kayak gitu? Coba komen di bawah ya yang udah sering naik gunung. Di sepanjang perjalanan menuju pos 3 juga banyak sekali terdapat bangku di bawah pohon cemara kayak gini. Dan itu hawanya enak banget, angin sepoi-sepoi gitu. Oh iya, kami juga bertemu banyak sekali pendaki lainnya. Dan jangan lupa untuk saling tegur sapa ya di trek. Karena bisa nggak? Ya, mari. Bisa nggak Kana? Tuh kayak Om tuh. Gitu. Joget-joget. Bisa nggak? Lagi. Masa segitinya pakai tangan? Masih enggak cikinya? Habis. Karena seneng nggak naik gunung? Seneng nggak naik gunung? Jalan kaki. Senang tidak? Happy nggak? Happy enggak naik? Mau turun? Oke, mau turun bener. Nanti Jalan kaki sendiri ya? Jalan sendiri ya. Ya, Oke. Jalan sendiri. Sok turun sok. Setelah beristirahat cukup lama di bawah pohon rindang, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3. Ternyata dari pos 2 menuju pos 3 di Gunung Perahu itu lumayan bikin nafas panas. Karena memang jalannya mulai terus nanjak. Jadi semangat! Dulu hai. Kiss bye. Kiss bye-nya. Kiss bye gimana?